seperti Engkau Bapa, begitu mengasihiku dan sanggup menjawab doaku. Di dalam kasih-Mu, dalam rencana-Mu, kasih cinta-Mu selalu bersamaku. Aku percaya kasih-Mu nyata, takkan ku takut karena Kau selalu ada. Aku percaya kasih-Mu nyata, seperti Bapa yang sayang anaknya. Satu hal yang ku rindu bila di hadirat-Mu, ingin menyenangkan hati-Mu di dalam kasih-Mu, dalam rencana-Mu, kasih cinta-Mu selalu bersamaku. Aku percaya kasih-Mu nyata, takkan ku takut karena Kau selalu ada. Aku percaya kasih-Mu nyata, seperti Bapa yang sayang anaknya. Haleluya, 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 haleluya. Shalom. Selamat pagi, senang sekali pada hari ini saya bisa lagi live lewat udara. Terpuji-pujilah Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, Allah sumber segala penghiburan. Jika kita boleh ada pada hari ini, boleh bernapas, boleh hidup di tengah-tengah dunia yang gelap, ini semuanya oleh karena firman Tuhan, karena anugerah Tuhan. Tuhan belum datang, itu karena Tuhan menunjukkan kesabarannya bagi kita, untuk kita mengerjakan keselamatan, kesempatan bagi kita untuk berbuah-buah, untuk menyenangkan hati Tuhan, berbuah-buah yang manis, yang memberikan sukacita dan damai sejahtera. Saudara terkasih, pada pagi hari ini saya mau berbagi-bagi firman Tuhan, agar oleh firman Tuhan kita beroleh berkat, berkat sukacita, berkat iman, berkat pembebasan dari belenggu-belenggu, dari ikatan-ikatan dosa. Kita diberkati oleh firman Tuhan, disembuhkan oleh firman Tuhan. Saudara terkasih, sebab firman Tuhan itu hidup dan berkuasa, membebaskan, menyembuhkan kita dari segala sakit penyakit kita, menebus segala dosa kita oleh kuasa darah Kristus. Baiklah, pada pagi hari ini saudara terkasih, saya akan membagikan firman, yaitu pada Wahyu 3 ayat ke-7. Saudara terkasih, di mana firman Tuhan berkata kepada jemaat Philadelphia. Saudara terkasih, inilah firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat Philadelphia, inilah firman yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku
dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihat, beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan pendusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku. Saudara terkasih, firman Tuhan pada Wahyu 3 ayat ke-7 tentang jemaat Philadelphia, saudara terkasih, di mana jemaat Philadelphia ini terletak di Asia Kecil, saudara terkasih. Ini adalah jemaat yang kecil, saudara terkasih, di mana mereka berada di tengah-tengah suatu kaum yang masih melakukan penyembahan berhala, di mana di sana ada kuil-kuil, dan mereka masih menyembah berhala, saudara terkasih. Dan mereka itu di tengah-tengah mayoritas orang Roma dan orang Yahudi adalah kaum agama yang ada di situ, saudara terkasih. Dan di situ juga ada jemaat iblis yang katanya adalah orang Yahudi, yaitu umat Israel Yahudi, tetapi mereka tidak mengakui Yesus Kristus Tuhan, sehingga mereka disebut jemaat iblis, saudara terkasih. Betapa jemaat Philadelphia ini, saudara terkasih, mengalami banyak tekanan dari kaum bangsa Roma, juga orang-orang Yahudi, dan juga orang yang menganut agama yang menyembah di sinagoge, saudara terkasih, yaitu jemaat iblis. Mereka mendapat tekanan-tekanan dari sekeliling mereka, dan sekeliling mereka itu masih menyembah berhala-berhala, saudara terkasih. Tetapi jemaat Philadelphia ini adalah jemaat yang kecil, saudara terkasih, jemaat yang tertindas, saudara terkasih, oleh sekelilingnya, saudara terkasih, sehingga seakan-akan pintu tertutup bagi mereka karena tekanan-tekanan mayoritas orang Roma dan kaum agamawi orang Yahudi, yang katanya orang Yahudi tetapi jemaat iblis, saudara terkasih. Jemaat Philadelphia ini mengalami penindasan, saudara terkasih. Tetapi Tuhan Yesus Kristus memandang dan mengetahui segala pekerjaan, saudara terkasih, di mana umat gereja Philadelphia ini berpegang kepada firman Tuhan. Walaupun kekuatannya tidak seberapa, saudara terkasih, tetapi mereka berpegang kepada firman Tuhan, saudara terkasih. Mereka tidak ikut kepada sekeliling mereka yang masih menyembah berhala. Mereka menyimpan firman Tuhan itu di dalam hati dan berpegang kepada firman itu, saudara terkasih. Sehingga Tuhan Yesus, saudara terkasih, sangat mengasihi jemaat di Philadelphia, saudara terkasih, karena mereka berpegang kepada firman Tuhan, bertekun di dalam firman Tuhan, saudara terkasih. Walau banyak tekanan, walau banyak godaan di mana sekelilingnya masih menyembah berhala-berhala, di sana ada kuil-kuil, tetapi jemaat Philadelphia tekun di dalam menantikan Tuhan, tekun di dalam firman Tuhan,
firman Tuhan itu disimpan di dalam hati saudara terkasih. Mereka bertekun di dalam menantikan Tuhan, bertekun di dalam firman untuk menantikan Tuhan, saudara terkasih. Sehingga Tuhan Yesus membuka pintu bagi mereka, saudara terkasih. Sebab jika Tuhan yang membuka, tidak ada yang dapat menutup. Dan jika Tuhan menutup, tidak ada yang dapat membuka. Sehingga Tuhan menutup pintu bagi mereka, saudara terkasih. Di balik tekanan-tekanan, di balik masalah, pintu yang tertutup, saudara terkasih. Tetapi Philadelphia, jemaat Philadelphia ini selalu bertekun di dalam iman, bertekun di dalam firman Tuhan, selalu menyimpan firman itu di dalam hati dan menjadi kekuatannya. Mereka tidak goyah, tidak terombang-ambing, saudara terkasih. Sehingga Tuhan membuka pintu bagi mereka, saudara terkasih. Saudara terkasih, dan juga orang jemaat Philadelphia ini tidak terkontaminasi oleh pengajaran-pengajaran di sekeliling mereka lewat adat istiadat, saudara terkasih, ataupun perkawinan pada waktu daerah itu. Jika adat istiadat, mereka masih melakukan pengajaran-pengajaran manusia, saudara terkasih. Mereka tidak terkontaminasi, mereka tetap teguh di dalam firman Tuhan, di dalam tingkah langkah kehidupan mereka, saudara terkasih. Dan mereka tidak ikut di dalam ambil bagian untuk tercampur baur antara firman Tuhan dan adat istiadat. Sebab itu ada firman Tuhan berkata, mulut mereka berkata Tuhan, Tuhan, tetapi hati mereka menjauh daripadaku. Sebab yang mereka terima adalah ajaran-ajaran manusia. Sebab itu mereka beribadah tidak berkenan kepadaku, saudara terkasih. Pada firman Tuhan berkata, mulut mereka mengaku berkata Tuhan, Tuhan, tetapi hati mereka menjauh daripadaku. Sebab pengajaran yang mereka ajarkan adalah pengajaran-pengajaran manusia, saudara terkasih. Sehingga mereka tidak berkenan kepadaku dan mereka jauh daripadaku, hati mereka jauh daripadaku. Itulah yang terjadi pada waktu itu, saudara terkasih. Jemaat Philadelphia tetap bertekun di dalam firman Tuhan, tetap teguh di dalam iman, saudara terkasih. Walau banyak penindasan dari kaum mayoritas orang Roma dan juga kaum agamawi orang Yahudi dan kaum agama sinagoge, yaitu jemaat iblis, saudara terkasih. Tetapi orang-orang jemaat Philadelphia tetap bertekun di dalam firman Tuhan, menantikan Tuhan, bertekun di dalam iman, dan juga mereka, saudara terkasih, senantiasa hidup di dalam takut akan Tuhan. Sebab itulah, saudara terkasih, di balik pintu yang tertutup, saudara terkasih, oleh penindasan, keadaan yang tertutup, terkunci, Tuhan membuka pintu bagi jemaat Philadelphia, saudara terkasih. Sehingga Tuhan membuka pintu kepada jemaat Philadelphia, di mana jemaat Philadelphia dibukakan pintu untuk memberitakan Injil keselamatan bagi yang haus dan lapar akan firman Tuhan, saudara terkasih. Orang-orang Philadelphia dibuka pintu karena bertekun di dalam iman, dalam firman Tuhan, bertekun di dalam firman Tuhan untuk menantikan kedatangan Tuhan. Maka Tuhan membukakan pintu bagi jemaat Philadelphia sehingga mereka mempunyai kemampuan oleh Tuhan untuk memberitakan Injil bagi kaum yang haus lapar akan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan diberitakan, saudara terkasih. Sehingga jemaat Philadelphia, pintu-pintu yang tertutup terbuka, pintu keselamatan terbuka,
pintu pemberitaan Injil keselamatan terbuka bagi jemaat-jemaat Philadelphia, dan pintu-pintu berkat-berkat lain pun terbuka, saudara terkasih. Itulah saudara terkasih, jika kita apapun keadaan kita seperti jemaat Philadelphia, walaupun ada penindasan dari sekeliling kita atau dari manapun, saudara terkasih, jika kita senantiasa bertekun di dalam firman Tuhan itu kita simpan di dalam hati, menjadi kekuatan kita menantikan, bertekun di dalam firman untuk menantikan Tuhan datang, saudara terkasih, maka Tuhan membukakan pintu bagi kita, untuk kita pintu terbuka untuk keselamatan bagi kita, dan pintu terbuka untuk kita mengabarkan Injil keselamatan bagi kaum bahasa, supaya setiap lidah mengaku, lutut bertelut bahwa Yesus Kristus Tuhan adalah Raja. Sebab itu Tuhan Yesus sangat mengasihi jemaat Philadelphia, saudara terkasih. Philadelphia itu artinya kasih persaudaraan, saudara terkasih. Sebab itu saudara terkasih, dan janji firman Tuhan juga berkata, karena engkau menuruti firman-Ku dan bertekun untuk menantikan Aku, maka Aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan menimpa bangsa-bangsa, untuk mencobai orang-orang di dalamnya. Saudara terkasih, Tuhan akan memberikan perlindungan oleh kekuatan kuasa tangan-Nya, saudara terkasih, sehingga pada hari pencobaan yang akan menimpa bangsa-bangsa, tetapi kita dilindungi oleh kekuatan kuasa Tuhan, di mana kita pada akhir zaman ini akan diasingkan, saudara terkasih, yang hidup di dalam takut akan Tuhan, yang hidup di dalam perkenanan Tuhan. Kita akan disingkirkan, saudara terkasih, dari malapetaka yang akan menimpa bangsa-bangsa, bagi kita yang senantiasa bertekun di dalam firman, bertekun di dalam iman, hidup melakukan firman Tuhan, mentaatinya dalam pengenalan akan Tuhan. Oleh karena itu kita beroleh takut akan Tuhan, saudara terkasih. Sebab itulah saudara terkasih, firman Tuhan berkata, peganglah apa yang ada padamu, dan janganlah sampai orang lain mengambil mahkotamu. Saudara terkasih, firman Tuhan berkata kepada jemaat di Philadelphia untuk mereka tetap berpegang apa yang ada padanya, supaya jangan mahkotanya diambil daripadanya. Dan Aku akan menjadikan engkau soko guru di rumahku, dan engkau tidak akan keluar dari situ. Saudara terkasih, jemaat di Philadelphia menjadi soko guru di rumah Allah Bapa, saudara terkasih, menjadi imam yang mengajar, yang membawa jiwa-jiwa yang tersesat untuk beroleh keselamatan, saudara terkasih. Ia menjadi soko guru di rumah Allah Bapa, saudara terkasih. Dan jemaat ini mendapat nama yang baru, yaitu nama Allah Bapa, dan kota yang baru, yaitu kota Allah Bapa yang turun dari surga, saudara terkasih. Begitulah jemaat di Philadelphia, yaitu jemaat kasih persaudaraan, yang Tuhan Yesus sungguh berkenan kepada jemaat ini, saudara terkasih, di mana Tuhan mengetahui kekuatannya tidak seberapa, dan Tuhan mengetahui apa pekerjaannya. Saudara terkasih, Tuhan mengetahui apa pekerjaan kita. Tuhan mengetahui kekuatan kita tidak seberapa. Tetapi jika kita tidak menyangkal nama Tuhan, saudara terkasih, maka orang-orang yang mengaku dia adalah jemaat Tuhan, padahal dia jemaat iblis, akan tersungkur di bawah kaki Tuhan kita, dan mengaku bahwa Tuhan mengasihi kita. Dan jika kita, saudara terkasih, menuruti firman Tuhan dan bertekun di dalamnya untuk menantikan Tuhan, maka kita akan dilindungi dari hari pencobaan yang akan menimpa
bangsa-bangsa untuk mencobai orang-orang di dalamnya. Saudara terkasih, begitupun kita pada akhir zaman ini, saudara terkasih, jika kita bertekun di dalam firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan bertekun di dalamnya untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, kita akan terluput dari hari pencobaan yang menimpa bangsa-bangsa, semua bangsa, untuk mencobai semua yang ada di dalamnya. Saudara terkasih, kita akan terluput, dan peganglah apa yang ada pada tanganmu, jangan kamu lepaskan. Saudara terkasih, jangan kamu meninggalkan, supaya jangan ada orang yang mengambil mahkotamu, sebab kita akan menerima mahkota kehidupan. Saudara terkasih, mahkota keselamatan. Segala pekerjaan kita di dunia ini akan menerima upah, dan jika kita menang, kita menerima mahkota dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus. Saudara terkasih, dan kita dibuka pintu bagi kita untuk memberitakan Injil keselamatan. Kita diberikan hikmat, diberikan pengetahuan, diberikan kekuatan, dan diberikan Roh Kudus untuk kita dapat mengajar. Saudara terkasih, dan menerima keselamatan, dan kita menerima berkat-berkat yang lain. Saudara terkasih, apa yang kita butuhkan, saudara terkasih, akan Tuhan penuhi, baik kebutuhan jasmani. Saudara terkasih, Tuhan sediakan di hadapan musuh-musuh kita. Saudara terkasih, sebab itu peganglah apa yang ada padamu, jangan sampai ada orang yang mengambil mahkotamu, dan kamu akan tetap di rumah Tuhan dan tidak akan keluar lagi dari situ. Kau menjadi soko guru di rumah Tuhan itu. Saudara terkasih, sebab itu saudara terkasih, firman Tuhan pada Wahyu 3 ayat 7, Philadelphia adalah jemaat kasih persaudaraan, adalah jemaat yang sungguh dikasihi Tuhan dari ketujuh jemaat yang lain, di mana Tuhan membukakan pintu bagi jemaat Philadelphia, di mana pintu tertutup oleh karena tekanan-tekanan orang Roma, oleh orang-orang Yahudi yang dikatakannya orang Yahudi padahal jemaat iblis. Saudara terkasih, tetapi karena mereka bertekun di dalam firman Tuhan, taat dan setia menantikan Tuhan, firman Tuhan itu disimpan di dalam hati mereka, menjadi kekuatan bagi mereka, menjadi kekuatan dalam segala hal. Saudara terkasih, dan dimanapun mereka, saudara terkasih, berada, mereka memberitakan Injil keselamatan di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika mereka bekerja, mereka memberitakan firman itu. Ketika mereka berada di tengah-tengah orang banyak, mereka memberitakan firman itu. Saudara terkasih, begitupun kita pada akhir zaman ini, biarlah kita menjadi jemaat Philadelphia, yaitu kasih persaudaraan. Saudara terkasih, kita senantiasa bertekun di dalam iman. Saudara terkasih, terlebih lagi di akhir zaman ini, saudara terkasih, kasih semakin dingin, di mana kita jika berada di luar Tuhan, saudara terkasih, kehidupan kita tidak terkontrol oleh segala macam keinginan-keinginan, segala tipu muslihat iblis yang meluncur pada siang hari, pada malam hari, untuk menjatuhkan setiap anak-anak Tuhan. Saudara terkasih, sebab itu di akhir zaman ini kita harus lebih lagi membaca firman Tuhan, seperti jemaat Philadelphia. Saudara terkasih, walaupun banyak yang menindih, banyak yang membuat mereka tersiksa, dan di sekeliling mereka masih menganut penyembahan berhala dan ada kuil-kuil yang banyak, tetapi walaupun jemaat ini kecil, saudara terkasih, tetapi mereka tetap berpegang kepada firman Tuhan, menantikan Tuhan, senantiasa bertekun di dalam iman, di dalam firman Tuhan. Firman itu menjadi kekuatan mereka, firman itu termatrai di hati mereka, sehingga Tuhan membukakan pintu bagi mereka yang tidak dapat ditutup oleh siapapun, sehingga mereka mengabarkan Injil keselamatan itu kepada kaum dan bahasa, sehingga banyak jiwa-jiwa yang haus, yang lapar,
diberikan kelegaan, diberikan keselamatan oleh firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itulah yang mengerjakannya, saudara terkasih. Firman Tuhan itu hidup dan berkuasa, bekerja menghancurkan segala belenggu-belenggu, ikatan-ikatan dosa, menyucikan, menguduskan. Saudara terkasih, firman itu mengajar, merubah kelakuan, menunjukkan kesalahan, menyembuhkan kita. Saudara terkasih, firman Tuhan itu membangkitkan. Itulah keselamatan kita, saudara terkasih. Oleh karena itu, saudara terkasih, di akhir zaman ini kita harus lebih tekun lagi di dalam iman, bertekun di dalam doa, dalam persekutuan dengan Tuhan lewat firman-Nya, bergaul dengan Tuhan lebih sungguh lagi, menyembah, bahkan kita berpuasa, saudara terkasih, karena lewat puasa, saudara terkasih, kita mematikan segala keinginan daging, kita masuk di dalam hadirat Tuhan lewat roh-Nya, saudara terkasih. Sebab itulah kehendak Tuhan, saudara terkasih, kita mematikan kedagingan kita masuk di dalam roh dan bergaul dengan Tuhan di dalam roh dan kebenaran, saudara terkasih. Sebab tanpa kekudusan kita tidak layak di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan kita adalah kudus, saudara terkasih. Sebab kerajaan surga bukan bercerita tentang makanan, tetapi kebenaran, damai, sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, saudara terkasih. Kerajaan surga adalah bercerita tentang kebenaran, damai, sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, selagi kita berada di dunia ini, saudara terkasih, kita harus melepaskan segala keinginan-keinginan daging, keangkuhan hidup, nafsu-nafsu dunia. Tetap kita belajar masuk, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam damai, sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, sehingga kita walaupun berada di dalam dunia yang gelap ini, tetapi kita menikmati, saudara terkasih, kehidupan surgawi, saudara terkasih. Kita melatih diri kita hidup surgawi di dunia, saudara terkasih, dengan hidup mematikan keinginan daging, keangkuhan hidup, kesombongan, tetapi kita masuk di dalam kebenaran, damai, sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, saudara terkasih. Dan biarlah sampai di sini firman Tuhan, kiranya kita diberkati hari ini, dan kiranya apapun yang kita kerjakan semuanya untuk kemuliaan, guna hormat kemuliaan Tuhan, saudara terkasih, bukan karena kekuatan gagah kita, tetapi semuanya oleh karunia Tuhan, oleh kuasa Tuhan yang memampukan kita melakukan apapun, saudara terkasih. Jikapun saya dapat bersaksi, saudara terkasih, bukan siapa-siapa, tetapi aku adalah bencana tanah liat, saudara terkasih. Dan harta yang ada pada kita semuanya adalah harta dari Tuhan, saudara terkasih. Sebab itu bukan kekuatan kita, tetapi kita adalah bencana tanah liat yang dibentuk Tuhan untuk menjadi alatnya untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya terpuji-pujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya diberkatilah kita hari ini, saudara terkasih. Dan apapun yang kita kerjakan berhasil, saudara terkasih. Sampai disinilah firman Tuhan. Dan biarlah kita semakin lagi hidup di dalam takut akan Tuhan, karena pengenalan kita akan Tuhan, sehingga kita boleh taat dan setia, dan kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Kita lebih lagi mengasihi Tuhan dengan bertekun di dalam iman, hidup di dalam firman Tuhan, dan kita dimanapun berada menjadi berkat, membawa damai, sejahtera, sukacita. Sebab pada mulanya Tuhan menciptakan kita manusia adalah untuk damai sejahtera, di mana kita sama yang lain saling berdampingan, saudara terkasih. Kiranya terpujilah Allah Bapa. Sampai disinilah firman Tuhan. Kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan, dalam persekutuan yang manis, dalam penghiburan Roh Kudus, menyertai kita sampai Maranatha. Shalom.